Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang Islam Wasatiyah untuk menyelesaikan tugas UAS saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu lanjut, Wasatiyah memiliki pengertian yang moderat. Wasatiyah diambil dari kata wasat yang artinya adalah apa yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya, atau juga diartikan pertengahan dari segala sesuatu. Dalam memahami konteks wasatiyah dalam berbagai aspek, kita harus memperhatikan oleh apa yang diungkapkan oleh para pakar, yakni adanya hubungan tarik-menarik antara yang di tengah dan kedua ujungnya, dan bukan hanya sekedar menuntut kesabaran dalam menghadapinya, melainkan juga membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang mencukupi, sehingga tidak terseret oleh salah satu ujungnya. Dari kedua ujung itu dapat ditarik apa yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan kebaikan yang merupakan syarat mutlak untuk melahirkan hakikat wasatiyah. Lanjut, asal usul Islam wasatiyah yaitu Islam wasatiyah di Indonesia, di sekitaran negara-negara rumpun Melayu seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, yaitu yang mayoritasnya Islam, yang menghadapi persoalan pada perebutan identitas politik, alam demokrasi yang kondusif bagi bersemainya beragam ideologi, seolah menjadi medan persaingan pengaruh antar kelompok dalam menancapnya dominasinya. Tidak terkecuali beragam kelompok Islam. Kondisi unik dan misterius terjadi di Singapura dan Timor Leste. Islam Singapura yang berada di tengah-tengah mendominasi rumpun Melayu. Indonesia dan Malaysia ternyata menjalankan politik rahasia untuk tetap menjaga agar umat Islam tidak melebihi 15% dari total penduduk, yang sebagian besar dari etnis Cina. Sementara Timor Leste yang merupakan negara paling muda mengalami kelahiran kembali Islam pasca berpisah dari Indonesia. Di negara ini kebebasan justru dinikmati karena kebijakan pemerintah yang sekuler memberi kesempatan kepada agama apapun untuk berkembang sejauh tidak mengganggu kepentingan nasional. Dalam menghadapi kompleksitas problematika tersebut, Halaqah Ulama ASEAN atau HUA 2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17-19 Oktober mengusung tema cukup yang strategis, yaitu bagaimana memperkuat daya saing umat Islam dan merumuskan Islam wasatiyah atau Islam moderat sebagai identitas bersama, khususnya dalam menangkal ancaman radikalisme dan vandalisme. Memahami arti wasatiyah itu mengutip dari buku Islam Wasatiyah oleh Superman Usman dan kawan-kawan. Wasatiyah memiliki sejumlah arti. Wasatiyah sendiri berasal dari akar kata wasat, yang artinya sesuatu yang berada di antara dua sisi. Kata wasatiyah juga berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang sebanding. Menurut pendapat lain, wasatiyah mempunyai arti tawasud, tengah-tengah, atau i'tidal, adil, dan tawazun atau berimbang. Menurut para ahli bahasa Arab, kata wasat memiliki pengertian segala sesuatu yang baik itu sesuai dengan objeknya. Sebagai contoh, kata dermawan adalah salah satu sikap yang berada di tengah-tengah antara kikir dan boros. Landasan hukum dari Islam wasatiyah telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam yang adil
dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan itu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu, sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari berbagai macam pengertian di atas dapat disimpulkan jika wasatiyah berarti adil. Dalam hal ini, seseorang memilih posisi di tengah atau jalan tengah dari berbagai macam pilihan yang bersifat ekstrim. Ciri Islam wasatiyah itu, menurut Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam buku Dakwah dalam Moderat oleh Dr. Jamal Al-Ma'mur dan kawan-kawan, wasatiyah adalah setiap pola pikir dan pola bertindak dan perilaku yang mempunyai ciri-ciri tawasud, tawazun, dan ta'adul. Yang pertama, tawasud. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau berada di antara dua sikap. Jadi sebagaimana manusia tidak terlalu keras ekstremisme atau terlalu bebas liberalisme. Hal ini membuat seorang dapat menjunjung tinggi perilaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, tawazun, yaitu tawazun merupakan sikap dalam menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan sehingga tidak condong kepada salah satu perkara saja. Dengan begitu, sebagai umat muslim diajarkan untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Yang ketiga adalah ta'adul. Ta'adul memiliki arti keadilan. Ta'adul merupakan pola integraf dari tawasud, tawazun, dan tasamuh. Dengan adanya keseimbangan, toleran, dan moderat, maka akan mengarah pada sebuah nilai keadilan yang merupakan ajaran universal aswaja. Jadi setiap pemikiran, sikap, hingga keputusan perlu diselaraskan dengan nilai ta'adul. Secara harfiah, Islam wasatiyah dalam ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional. Umat yang mengamalkan konsep Islam wasatiyah atau Islam yang moderat dan berkeadilan umumnya akan menunjukkan ciri-ciri berikut, yaitu yang pertama adalah keseimbangan dalam ibadah, yang kedua adalah toleransi dan penghormatan, yang ketiga adalah keadilan dan kebijaksanaan, yang keempat adalah menjaga akhlak mulia, yang kelima adalah pendidikan dan pengetahuan, yang keenam adalah berperan aktif dalam masyarakat, dan yang ketujuh adalah berdialog dan berdiskusi, dan kedelapan menghindari ekstremisme, yang kesembilan mengutamakan keadilan gender, dan yang kesepuluh mengedepankan kesejahteraan sosial, yang ke-11 berempati dan peduli, dan yang ke-12 berperilaku moderat dalam konflik. Terus urgensi dari Islam wasatiyah adalah menurut Al-Asfahani dalam bukunya Mufradat Al-Fazul Quran mendefinisikan wasatan dengan sawa, yaitu tengah-tengah di antara dua batas atau dengan keadilan. Yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasaton juga bermakna menjaga dari bersikap ifrat dan tafrid dalam kehidupan beragam. Ibnu Ashur mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Pertama, itu definisi secara etimologi. Kata wasat berarti sesuatu yang berada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, yaitu definisi secara terminologi bahasa. Makna wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan. Tidak berlebihan dalam hal tertentu. Senada dengan hal tersebut, menurut At-Tabari, wasat sendiri berarti terpilih, adil, dan komprehensif karena terintegrasi dari seluruh aspek kehidupan manusia. Islam moderat yang digunakan oleh banyak kalangan dan pemerintah tentunya bukan hanya sebatas konsep dan wacana belaka, akan tetapi wajib diimplementasikan jika tataran kehidupan. Ia harus menjadi gerakan dengan teladan nyata dari para pemimpin, ulama, ke jamaah. Upaya membawa Islam sepenuhnya ke jalur wasatiyah bukanlah hal yang mudah. Selain soal pemahaman, keadilan juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan diciptakan. Ajaran wasatiyah harus dibawa
modern hingga kontemporer dan disebarluaskan ke berbagai negara di seluruh dunia. Umat Islam harus menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral pada cendekiawan muslim untuk memastikan dan memelihara generasi masa depan untuk membangun peradaban umatan wasatan. Konsep tentang umatan wasatan dalam dan Islam wasatiyah di Timur Tengah merupakan respon para intelektual terhadap kecenderungan meningkatnya ekstremisme di kalangan muslim di kawasan tersebut. Konsep wasatiyah adalah wujud yang nyata respon kaum intelektual, namun sulitnya penerapan paradigma Islam wasatiyah dan umatan wasatan di berbagai kawasan muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan dikarenakan kuatnya sekterianisme keagamaan, kabilah sosial, budaya, dan politik yang berada di sana. Jadi kesimpulannya yaitu adalah wasatiyah memiliki pengertian yang moderat. Wasatiyah diambil dari kata wasat yang artinya adalah apa yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya, atau juga diartikan pertengahan dari segala sesuatu. Dalam memahami konteks wasatiyah dalam berbagai aspek, kita harus memperhatikan oleh apa yang diungkapkan oleh para pakar, yakni adanya hubungan tarik-menarik antara yang di tengah dan kedua ujungnya, dan bukan hanya sekedar menuntut kesabaran dan dalam menghadapinya, melainkan juga membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang cukup sehingga tidak terseret oleh salah satu ujungnya dari kedua ujung itu dapat ditarik. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan kebaikan yang merupakan syarat mutlak untuk melahirkan hakikat wasatiyah. Islam adalah jalan agama yang diterima oleh masyarakat Indonesia karena jalannya yang mudah dipahami seperti akidah, syariah, dan akhlak. Islam maksudnya menjunjung prinsip keseimbangan yang artinya yaitu segala sesuatu harus bersikap adil, memiliki toleransi tinggi, serta mengedepankan musyawarah antar umat untuk memutuskan suatu hal. Makna wasatiyah secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan di tengah-tengah sehingga tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Kemungkinan itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.